memiliki seorang teman spiritual, maka bagaimana kita untuk menjaga tetap terhubungkan dengan teman spiritual itu? Artinya bagaimana kita bisa menerimanya dengan penuh respect, bagaimana kita bisa menerimanya, dan bagaimana kita bisa melayaninya. Yang pertama adalah kita menerima teman spiritual itu dengan respect. Jadi pertama kali adalah kita semua tahu kita kadang-kadang mengikuti teman spiritual kita ataupun guru kita. Dan demikian juga dengan Ibu Sheila sendiri, beliau mengatakan bahwa beliau juga mengikuti gurunya. Apa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menerima guru kita itu dengan penuh hormat adalah pada hari yang pertama kali, pada permulaan hari, satu hari pertama kali kita bertemu dengan guru kita, maka akan sangat dianjurkan kita melakukan namaskara ataupun bersujud di guru kita. Jadi pertama kali misalnya hari ini tadi kita pertama kali bertemu dengan guru kita, maka kita harus memberikan namaskara 3 kali terhadap guru kita seperti yang telah sebagian orang lakukan di sini. Tetapi di sini tentunya kita juga melihat kondisi dan situasinya. Kita tidak mungkin melakukan hal demikian ini pada saat kita berada di bandara udara, pada saat kita berada di hotel ataupun di restoran ataupun di supermarket, di tempat-tempat umum lainnya. Tentunya hal ini hanya terjadi bila mana kita berada pada ruangan guru ataupun di kamarnya guru dan sebagainya. Nah, jadi itulah dia yang pertama kali. Kemudian yang kedua, pada saat kita berada di suatu ruangan, dan ini juga umumnya adalah hanya untuk pertama kali. Begitu kita ada di suatu ruangan dan begitu guru kita itu masuk, maka akan kita dianjurkan untuk berdiri. Ya, tetapi itu juga untuk pertama kali dia masuk. Tapi kalau misalnya kita masih berada di ruang untuk kedua kali, gurunya udah keluar dan masuk lagi, ya ini juga lihat kondisi. Mungkin saja kita bisa tetap duduk ataupun kita berdiri lagi. Nah, ini sangat melihat situasinya. Dan kemudian di sini Ibu Sheila mengatakan, coba kita perhatikan pada saat beliau sendiri berfoto bersama dengan His Holiness Kamapa ataupun His Holiness Dalai Lama. Lihat posisinya bagaimana beliau itu agak sedikit membungkuk. Jadi pada saat kita membungkuk demikian, ini bukan menunjukkan bahwa kita lebih rendah daripada guru kita atau guru kita itu jauh lebih tinggi pada kita, tetapi adalah untuk menunjukkan rasa hormat kita terhadap guru itu. Ya, jadi inilah bagaimana cara kita memberikan respeknya. Nah, jadi kita tidak boleh misalnya pada saat berfoto dengan guru kita harus menegakkan dada ini berdiri di sampingnya. Itu tidak dianjurkan. Kemudian pada saat kita berjalan dengan guru, maka sangat dianjurkan untuk tidak berjalan di sebelah kanan guru. Ya, kita harus berjalan di sebelah kirinya guru. Dan itu pun sangat situasional sekali, ya, situasi dan sekali. Kalau misalnya ya di samping kiri guru itu adalah jurang, maka kita juga nak memaksakan diri untuk tetap berjalan di samping karena itu kan masuk jurang dan bisa mati. Jadi tetap lihat kondisinya di mana dan bagaimana kondisinya. Jadi kita harus mengikutinya dengan menggunakan kebijaksanaan, bukan menggunakan otak saja. Ya, lihat bagaimana situasinya. Kemudian pada saat yang tepat kita juga bisa mengajukan pertanyaan yang tepat pada guru. Jadi kita lihat misalnya kalau kita mau diskusikan dharma, kita juga harus lihat situasinya yang tepat. Di mana kita berada. Ya, mungkin saja apakah kita juga harus mempertimbangkan misalnya pada suatu kita berada di restoran, di muka umum atau di tempat-tempat yang tidak sesuai, apakah kita juga bisa apakah kita akan mengajukan pertanyaan dharma. Ya, jadi ini hanya sangat situasional dan kita harus mempertimbangkannya sendiri. Kemudian kita harus benar-benar melihat situasinya. Kemudian bagaimana kita melayani guru. Ya, tentunya bagaimana kita melayani guru, kita memberikan persembahan seperti pakaian ataupun makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya bagi guru. Tentunya kita tidak bisa memberikan persembahan-persembahan seperti tembakan ataupun senjata ataupun rokok ataupun arak kepada seorang guru. Itu sangat tidak ya dianjurkan. Kemudian bagaimana kita bisa berhubungan, ya, selalu menjaga hubungan kita dengan guru kita dan menunjukkan ya guru kita itu berhubungan dan menghormati guru kita. Kita harus selalu menganggap ataupun memandang guru kita itu adalah sebagai seorang Buddha, walaupun mungkin saja guru kita itu bukan seorang Buddha.
Adapun alasannya adalah begitu kita memandang guru kita sebagai seorang Buddha, maka kita akan mendapatkan berkah dari seorang Buddha. Begitu kita memandang ataupun menganggap guru kita sebagai teman kita saja, maka kita hanya akan mendapatkan blessing daripada seorang teman. Jadi memandang seorang itu, memandang guru kita itu menjadi atau sebagai seorang Buddha, itu tidak membuat kita menjadi lebih rendah, tapi justru itu adalah merupakan refleksi daripada kualitas yang ada di dalam diri kita. Dan dari sinilah kita akan bagaimana memandang guru kita. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk mengikuti guru kita. Selanjutnya adalah bagaimana kita dapat membuat guru kita untuk menjadi seorang manusia yang paling berbahagia adalah bukan dengan memberikan persembahan yang banyak ataupun bukan melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi adalah dengan menjalankan latihan dharma. Jadi dengan melalui mendengarkan ajaran-ajaran yang diajarkannya, kemudian kita merenungkannya, bermeditasi padanya, dan kemudian apapun ajaran-ajaran, bimbingan ataupun nasihat yang dilakukannya, hendaknya kita mengikutinya dengan sepenuh hati. Jadi kita bukan melakukan ataupun mengikuti ataupun mengerjakan apa yang diajarkan guru ataupun apa yang diajarkan guru itu cuma semata-mata oh ini karena perintah ataupun yang diminta oleh Rinpoche ataupun guru kita, tetapi adalah untuk kebaikan kita. Ya, bukan kita melakukan ini karena untuk membuat guru senang, tetapi adalah demi kebaikan kita. Ya, bukan untuk membuat guru senang. Jadi oleh sebab itu maka kita harus menjalankan semua nasihat yang diberikan oleh guru itu dengan sepenuh hati. Ya, bukan dengan untuk membuat gurunya senang. Yang selanjutnya ada 3 cara bagaimana kita mengikuti suatu latihan. Yang pertama adalah tingkatan ataupun tingkat pendahuluan. Kita harus selalu memulai dengan membangkitkan bodhicitta ataupun mengembangkan cinta kasih dan welas asih, di mana kita selalu mempunyai suatu sikap mental. Saya melakukan semua ini adalah bukan untuk diri saya sendiri, tetapi adalah untuk semua makhluk hidup. Dengan demikian, maka latihan kita yang kita lakukan akan menjadi semakin efektif ataupun semakin bermanfaat. Kemudian pada saat latihan intinya, maka apa yang kita lakukan adalah kita harus selalu memandang diri kita ini adalah sebagai seorang pasien ataupun pesakit, sebagai seorang sakit, di mana Dharma itu adalah obatnya dan Buddha itu adalah dokternya, dan latihan itu sendiri adalah merupakan proses penyembuhan daripada sakit kita itu sendiri. Dan kemudian di akhir daripada ini akhirnya adalah terakhir adalah apa yang paling penting adalah pada saat kita mendengarkan suatu ajaran, kita harus menghilangkan daripada ketiga jenis kecacatan daripada sikap mendengarkan dharma. Apa ketiga jenis sikap mendengarkan dharma yang cacat itu? Yang pertama adalah ibarat pot ataupun cangkir yang diterbalikan. Ibarat cangkir yang diterbalikan, ada pot yang diterbalikan, maka tidak peduli seberapa banyak air yang ditumpah di atasnya, maka tidak akan pernah bisa penuh terisi karena dibalikan. Jadi demikian juga dengan pada saat kita mendengarkan dharma, hendaknya kita mendengarkannya dengan penuh perhatian. Yang kedua adalah seperti pot yang bocor ataupun cangkir yang bocor. Memang cangkir itu berada pada posisi atau pot itu berada pada posisi yang tepat, tetapi bila mana cangkir atau pot itu memiliki lubang atau bocor, tidak peduli seberapa banyak air yang diisi, dia akan terus mengalir keluar dan tidak ada yang terisi. Oleh sebab itu, sama halnya pada saat kita mendengarkan dharma, kita bukan hanya mendengarkan dengan penuh konsentrasi saja, tetapi kita juga harus setelah itu merenungkannya, yang merenungkan dharma yang kita dengarkan, yang merenungkan dharma yang kita dengar. Kalau tidak, ya, kalau tidak kita melakukan itu, maka semua apa yang kita dengarkan itu akan menghilang.